Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kopi Toji di umkm1.com. Sekarang kita akan berbagi pengalaman bagaimana caranya meningkatkan penghasilan dengan alami di Facebook Adbreak atau halaman Facebook. Jadi buat para pemain Facebook Monetize, silahkan disimak, santai saja. Saya sambil ciptakan share screen. Kita kasih bayangan saja buat teman-teman. Sebetulnya ketika kita upload di awal untuk halaman-halaman baru, pada dasarnya yang membuat halaman kita atau video kita banyak yang nonton itu bukan dari pengikut pada dasarnya. Hampir mirip dengan algoritmanya Facebook saat ini. Jadi kalau dulu Facebook misalnya seorang Atta Halilintar yang subscribe-nya jutaan, tapi karena si jutaan itu mungkin ada beberapa, mungkin ya, ada beberapa yang good, ada beberapa yang dapat beli, ada beberapa yang ya kita bisa bilang fake ya, maksudnya real account-nya itu tidak begitu banyak. Akhirnya akan timpang antara subscribe yang jumlahnya luar biasa dengan view videonya. Ini bisa kita lihat di YouTube bagaimana ada yang subscribe-nya puluhan ribu atau ratusan ribu, kalau kita upload yang nonton hanya satuan atau puluhan gitu ya. Pada kondisi-kondisi seperti itu, apalagi bahasan-bahasan seperti ini ya, kurang menarik, bukan video-video yang heboh, bukan video-video yang viral. Tapi ketika kita membahas sesuatu yang agak serius-serius itu penontonnya pasti tidak banyak. Cuma pada dasarnya nantinya ketika kita konsisten membahas sesuatu yang nice, kita konsisten membahas sesuatu yang memang dibutuhkan oleh teman-teman, mungkin saat ini bahasan Facebook Adbreak, bahasan Facebook Monetize, dipastikan YouTube-nya itu akan sepi pengunjung. Karena orang yang tahu tentang Facebook Monetize saja tidak banyak. Tapi ke depannya ini akan meningkatkan rekomendasi dari mau kita uploadnya di YouTube, mau kita uploadnya di Facebook, itu mirip-mirip ya. Jadi pada dasarnya video-video kita itu kalau konsisten kita upload tentang sesuatu atau bahasan yang kita kuasai, nantinya daya jangkaunya akan meningkat. Jadi yang membuat video kita banyak penonton itu bukan dari follower yang memang favorit sama kita atau membutuhkan ilmu kita. Nantinya akan ada orang-orang baru. Di sisi marketing kan pada dasarnya seperti itu. Kita menawarkan ke orang-orang baru. Ketika kita jualan kopi bukan pada pecinta kopi saja, bukan pada orang. Kalau itu jelas-jelas jadi target ya, jadi target marketing kita misalnya kalau kita jualan kopi. Tapi bagaimana orang-orang yang tadinya tidak suka kopi, tidak mengenal kopi, itu kenal dengan produk kita dan akhirnya dia coba, dia suka. Itu yang membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit kalau kita menjual produk. Jadi intinya ketika kita ngupload video di halaman Facebook, kita harus konsisten untuk membahas sesuatu. Misalnya kalau halaman kita memang halaman lucuan, fokusnya di bidang-bidang yang lucu. Terserah Anda ya, mau main black hat, maksudnya mau main re-upload, edit dikit, mau Anda memang punya bakat untuk membuat video pendek, silakan. Tapi fokus di satu nice yang menarik. Kalau mau serius terus. Kalau mau bercanda, ya bercanda terus. Jadi kalau kadang bercanda, kadang serius, orang yang suka bercanda, fokus di halaman kita, bete atau saya kurang suka. Atau sebaliknya, ketika bahasanya serius, orang yang bahasanya bercanda, orang yang serius memang mencari ilmu, mencari data, mencari sesuatu yang dia butuhkan. Akhirnya ini kok tidak konsisten. Nah, konsistensi itu istiqomah, konsistensi bahasan, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya di video-video ini, di YouTube ini, saya fokus membahas sesuatu yang tidak populer. Misalnya tentang Tubadi, tentang gudang online global, tentang Facebook Adbreak atau Facebook Monetize. Ini tidak populer, tapi time to time mungkin ya untuk cari subscriber 1000 subscribe, tidak usah support tidak usah sampai mohon silakan subscribe YouTube kita, tidak. Dan tujuan saya membuat YouTube itu bukan fokus di monetize, sama seperti teman-teman kalau membuat halaman Facebook memang kita cari uang, memang kita misalnya ingin mendapatkan dolar dari halaman Facebook, terutama kalau kita beli ya. Tapi kalau kita mau bikin yang seriusnya, kan saya pernah pisahkan dua sisi ya. Mau kita, kalau kita beli, ada yang kita beli 2 halaman, yang satu lurus,
jalan yang lurus, yang satu black hat sekalian. Kalau mau black hat sekalian balik modal, dan kalau mau yang seriusnya lakukan untuk long term, lakukan untuk tidak seketika, tidak segebrakan, tidak euforia sebentar saja. Tapi kita misalnya penghasilannya cuma $100 per bulan, tapi time to time meningkat dan halaman kita aman. Itu pilihannya. Jadi kalau kita memang kondisi Facebook AdBlink sekarang itu, Facebook monetize ini ibarat kondisi YouTube di tahun 2011-2012 ya, kurang lebih sebelum datangnya para, waktu itu Bayu Skak dan lain sebagainya sudah muncul ya di YouTube senior, saya menyebutnya Rozel dan lain sebagainya, tapi belum muncul para seleb-seleb seperti Mbak Ipong atau Halilintar, ya Ricis itu belum naik begitu dahsyat ya. Nah, dahsyatnya dari 2014 ke sini sangat dahsyat. Nah, kalau dari 2012 ke sana, bahkan 2010, tahun-tahun seperti itu kan kebanyakan yang main itu para pemain yang re-upload gas, kondisinya sama kan. Jadi belum ada yang ada sih, tapi banyak yang membuat halaman Facebook dengan video-video yang serius. Dia bahas apa, videonya sendiri ada. Kalaupun ada, mungkin dia lelah untuk bikin double. Jadi biasanya diedit lagi, upload lagi di halaman Facebooknya. Sebagai editan, apalagi kalau sudah right manager sebetulnya aman. Kita re-upload dari YouTube milik kita. Kalau sudah right manager aman. Cara-cara data right manager ada di video saya yang lainnya ya. Bisa di-searching saja, saya masukin di dalam satu kategori. Jadi searching saja lah di halaman UMKM Bersatu. Kurang lebih untuk pagi ini saya hanya akan menyampaikan bahwa di awal itu kita pasti pendapatannya tidak besar, kecil. Saya pakai banget, kecil. Apapun yang kita bahas biasanya ini halaman baru ya. Halaman misalnya kita lihat growing-nya aja. Misalnya tanggal pas mulai monetize itu 0, 23-nya 0,01, tanggal 24-nya 0,05, tanggal 25-nya 1,24, sekarang masih berjalan. Nah, jadi jangan melihat orang yang sudah hasilnya ratusan dolar per hari, menghasilkan ribuan dolar per bulan, semua pasti berawal dari 0,01. Berhitung dari 1, membaca dari A, berjalan dari batas. Jadi penghasilan juga tidak ada yang langsung lonjak ratusan dolar, konsisten, aman, itu agak sulit. Kalau tidak ada kerja keras yang luar biasa di belakang. Kalaupun ada yang seperti itu, yaitu misalnya pernah saya kebetulan beli halaman, saya tidak hapus video-video viralnya, langsung dihajar saja, langsung digas. Tiba-tiba hari pertama saja udah $60, hari kedua 124, hari ketiga 110. Nah, tapi kan umurnya mungkin cuma seminggu atau 2 minggu. Kita dapat ratusan atau misalnya $1.000, tapi pada dasarnya itu halaman yang betul-betul buat balik modal, misalnya seperti itu. Tapi ketika kita bikin halaman yang agak serius, ini ada perjalanan yang harus kita lewati. Saya bareng-bareng dengan teman-teman bagaimana tadi dilihat dari mulai $0,01. Ketika kita bisa mendapatkan 0,01, kita pasti bisa mendapatkan $1. Apa yang harus kita lakukan? Berarti meningkatkan. Meningkatkan apa? Kapasitas. Kalau jualan biasanya jualan 10 biji, jadi harus jualan 100 biji. Nah, ketika jualan 100 biji, tekniknya apakah kita kerja keras atau kerja cerdas? Apakah kita cari reseller misalnya, atau kita jualan langsung ke end user? Lelah kan kalau jualan langsung ke end user, 10 halaman sehari kita merasa laku. Tapi kalau 100 halaman, 1000 halaman, saya yakin Anda butuh pasukan yang kuat. Tapi kalau fokus di diri sendiri, tangan kita cuma 2, kemampuan kita untuk memanage juga terbatas. Kita harus punya, kenapa pabrik ada distributor, ada reseller, jalur distribusi aja jadi sama dengan kita di online, itu nggak ada bedanya dengan di offline. Bagaimana kita butuh teman, butuh jaringan, butuh rekan, butuh yang bantu, butuh yang bikin. Ada satu orang yang bikinnya misalnya ngejar like saja, ada satu orang ngejar jam tayang saja. Kurang lebih seperti itu kalau para pemain yang memang mau serius bergerak. Kemudian pagi ini ada sedikit pencerahan. Nanti saya akan bahas sebetulnya bahas dari awal bolak-balik karena ini memang bukan ilmu baru juga ya. Sebetulnya dari 2018 sudah ada, tapi
para pemainnya saya lihat masih belum begitu banyak, masih tidak berdesak-desakan para YouTuber. Jadi selamat Anda, mungkin para pionir, Anda para apalagi yang sudah menghasilkan ribuan dolar, luar biasa. Anda para pemain Facebook atau Facebook Monetize yang bisa dibilang perintis di Indonesia. Kalau memang saat ini, karena saat ini saya lihat belum ada yang perusahaan besar masuk jadi pemain Facebook. Kalau di YouTube itu perusahaan besar, perusahaan sangat besar itu sudah banyak yang menjadi konten kreator. Kalau di Facebook sepertinya belum begitu banyak. Jadi masih ada celah kalau kita mau serius di sana, bikin yang serius juga selain bikin yang biasa-biasa, selain bikin yang nakal-nakal, selain bikin yang seni mereka demi long term-nya usaha. Terima kasih, saya Kopi Tujuh yang bersatu mengucapkan selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.